Iya, itu kalung saya. Mutiara, kamu kok... Mbak, demi Allah, Mbak, saya nggak ngambil apa-apa. Saya nggak tahu itu kenapa bisa ada di tas saya. Saya aja nggak pernah ngeliat kalung itu. Sekarang, Mbak ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Tapi Pak, saya kan nggak mencuri. Pak, ini nggak mungkin, Pak. Ini semua pasti salah paham, Pak. Mutiara tuh nggak mungkin nyuri kalungnya Sandra. Aku juga nggak percaya, Ken. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan buktinya. Mbak Sandra tega banget fitnah aku sampai kayak gini. Ini kedua kalinya aku difitnah mencuri. Dulu Bu Rianti fitnah aku nyuri cincinnya dan gak terbukti. Sekarang Mbak Sandra fitnah aku nyuri kalungnya. Ya Allah, tolong kuatkanlah hamba. Tunjukkan kebenaran-Mu ya Allah. Mari, Bu. Bu, Mas, ini. Pak, nggak mungkin lah. Pak. Bu, saya nggak mungkin. Mutiara. Kenzo! Mutiara, kalau kamu nggak salah, kamu harus bela diri kamu, Mutiara. Mas Kenzo. Pak! Tak pernah terbayang jika kau pergi tinggalkanku sendiri. Mutiara! Mutiara! Kenzo! Kenzo! Mutiara! Mutiara! Tapi saya benar nggak mencuri. Saya nggak mau dibawa. Saya nggak tahu apa-apa soal ini. Tersampaikan aku rindu pada. Tapi saya nggak mau di penjara, Bu. Jangan bawa saya ke sana ya. Kamu bisa jelaskan nanti di kantor polisi. Turunin saya di sini, Bu. Waktu izinkan kita untuk kembali. Ku kan selalu menanti dirimu bersama. Selama saya nggak apa-apain. Ya Allah. Kenapa ya? Kayak musibah tuh selalu datang buat Mutiara loh. Sandra, kamu harus bisa bebasin Mutiara. Sorry, Ken. Buat kali ini aku nggak bisa turutin permintaan kamu. Kamu tahu kan, what she did was wrong. Dia itu mencuri, Ken. Jangan bilang Mutiara. Kayla juga nggak akan aku maafin kalau dia mencuri, apalagi di rumah aku sendiri. Mutiara, lu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Aku tahu kok kamu percaya sama dia dan aku juga percaya sama dia. I tried, okay? Aku udah coba buat kasih kepercayaan aku ke dia, tapi buktinya apa? Dia sia-siain kepercayaan aku, Ken. Dan itu something unforgivable. Dia tuh kenapa sih dia butuh banget uang sampai dia harus nyuri kayak gitu? She could have told me about it. Berapa harga untuk semua kebaikan yang udah kamu lakuin? Enggak Bu, saya nggak mau apa-apa. Saya ikhlas kok ngebantuin Mas Kenzo. Oke, kalau gitu, Kenzo, kamu lihat sendiri kan, Mutiara yang menolak pemberian Mama. Ini baju sama sepatu kemarin. Kenapa baju sama sepatunya balikin ke saya? Kan saya beliin buat kamu. Tapi karena saya nggak bisa nyicil Mas pakai gaji saya, nanti takutnya kelamaan dan saya malah nggak dapat uang sama sekali. Gue yakin Mutiara tuh nggak kayak gitu. Kalau Mutiara butuh uang, ngapain Mutiara selama ini nolak tawaran Mama sama aku? Kayla, sekarang aku tanya sama kamu. Kamu percaya kalau Mutiara nyuri kalungnya Sandra? Hah? Enggak, Ken. Mutiara yang aku kenal nggak mungkin ngakuin hal sehina itu. Kamu lihat kan? Kalian berdua seriusan nggak percaya sama aku? I don't have no problem kan mau ngebela Mutiara, nggak apa-apa. Kamu buktinya udah di depan mata, kan? Masa kita harus
harus pura-pura nggak tahu sih? Polisi jelas-jelas udah nemuin kalung berlian aku di tasnya Mutiara. You know what? I don't care anymore. Terserah kalian mau ngapain, tapi this is unethical. Aku nggak apa-apa kalau misalnya kalian peduli sama Mutiara. Tapi masa iya kalian ngebelain orang yang udah nyuri kalung aku? That's just insane. Aku duluan. Hati-hati kan. Sekarang, gak ada siapapun yang bisa bebasin Mutiara. Oh, tapi saya beneran gak mencuri. Ini semua cuma salah paham doang. Saya masuk ke kamarnya Mbak Sandra tanpa izin aja gak berani. Tapi kami punya bukti. Kalung berlian yang jelas-jelas ditemukan di dalam tas kamu. Pak, coba tolong selidikin lagi deh, Pak. Kayaknya ini mungkin ada yang salah. Pasti. Kami akan selidiki. Tapi kamu tetap akan kami tahan. Bu, bawa dia. Pak, tolong Pak, saya beneran gak mencuri. Pak, saya mau keluar dari sini, saya gak mau ditahan. Pak. Izin, Dan. Ya. Mari, silakan, Pak, Bu. Silakan duduk, Bu, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin melaporkan seseorang atas kasus pencemaran nama baik. Siapa yang Anda ingin laporkan, Bu? Nama di sosial medianya, Rianti Ambaruni. Nama pelapor? Ratna Lestari. Apa Anda tahu di mana alamat Ibu Rianti? Sayang, tadi kamu bilang dia itu nyebutin alamat lengkapnya. Kamu masih inget nggak alamatnya? Rumah Mas Aditya yang asli itu di Klaster Botanica Residence. Dan itu adalah rumah saya dengan kedua anak saya dari awal nikah. Tahu Pak, saya ini pengingat yang baik. Jadi saya ingat betul alamat yang disebutkan oleh Rianti tadi. Baik, tolong sebutkan dan jelaskan kronologi singkat kejadiannya. Baik Pak. Agar kami segera bisa tindak lanjut. Mbak. Kenapa kamu? Mukanya tegang gitu. Ini pasti lagi punya salah, Pak. Ya, kalau enggak, paling mau kaspor dulu, Pak. Kalau ngomong nggak diayak dulu, Tok. Anu, Pak. Tadi Ibu dapat surat, Pak. Tapi saya nggak berani kasih Ibu langsung. Surat apa? Surat kepolisian. Memangnya Bu ada masalah? Aduh, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Sehubungan dengan laporan polisi nomor LP-87-7-2025-JKS tanggal 23 Agustus 2025 tentang
dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 dan strip atau 311 KUHP. Dengan ini, kami memanggil saudari Rianti Ambaruni untuk hadir dan memberikan keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan. Adapun dugaan pencemaran nama baik tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2025 di Moonlight Cafe, di mana saudari Rianti diduga telah menyampaikan tuduhan secara terbuka bahwa Ratna Lestari adalah perebut suami saudari, padahal tuduhan tersebut tidak benar dan telah merusak reputasi yang bersangkutan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan Pak, barusan ada perempuan yang datang ngamuk-ngamuk dan menuduh salah satu customer kami sebagai pacar gelap suaminya, padahal ternyata salah orang. Ternyata Rianti yang bikin masalah di kafe tadi. Rianti!